Nah, jadi kemarin ada keluhan kok setelah stroke atau setelah kecelakaan orang bisa memunculkan gangguan seperti gangguan jiwa. Nah, kenapa bisa begitu? Ayo kita bahas bareng. Nah, yang pertama adalah kita perlu ngerti ada yang namanya gangguan mental organik. Nah, itu perlu kita ngerti ya, seluruhku semua. Jadi, itu adalah kondisi mental di mana penyebabnya adalah kerusakan atau disfungsi dari otak itu sendiri. Dan karena masalah fisik dari otak itu sendiri dan seringkali mirip dengan gangguan jiwa atau gejala gangguan jiwa. Nah, ini yang disebut gangguan mental organik. Jadi gangguan mental organik itu biasanya karena kondisi medis umum, yaitu karena ya gangguan penyakit metabolik ya, karena ada DM-nya, ada hipertensi dan lain-lain, terus kemudian ada benturan atau cedera pada otak, terus kemudian juga karena stroke, terus kemudian ada juga karena penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, dan bisa juga terjadi karena meningitis atau infeksi otak yang lain atau gangguan otak yang memerlukan eh, beberapa waktu atau mungkin bisa terjadi dengan cepat dan menimbulkan gejala seperti gangguan mental atau gangguan jiwa. Gitu ya, seluruh. Dan penyebab utamanya adalah yaitu kerusakan pada fisik otaknya sendiri. Jadi termasuk trauma kepala, terus kemudian stroke. Stroke itu bisa pecah pembuluh darah atau bisa terjadi karena sumbatan ya yang terjadi pada pembuluh darah otak. Bisa terjadi tumor otak yang mendesak otak. Terus kemudian infeksi pada otak juga bisa menyebabkan gangguan mirip gangguan jiwa. Itu penyebabnya. Nah, bisa juga terjadi yang kedua nih, yaitu karena penyakit neurodegeneratif, yaitu kondisi seperti kondisi Alzheimer, yaitu ya degenerasi dari otak itu sendiri, yaitu semakin lama semakin lupa ingatan seperti itu. Terus kemudian terjadi Parkinson ya, terus kemudian Huntington disease atau kemudian bisa terjadi multiple sclerosis yang terjadi pada otak. Hmm. Nah, yang ketiga adalah penyebabnya yaitu terjadi masalah fisik yang lainnya, yaitu gangguan jantung bisa terjadi, gangguan pernafasan juga bisa terjadi, kemudian masalah tiroid atau mungkin kekurangan nutrisi tertentu pada otak kita karena ya maamnya kurang bagus mungkin begitu ya. Nah, dan yang nomor 4 adalah terjadi pengaruh zat, penyalahgunaan zat atau penggunaan alkohol atau penggunaan zat yang mempengaruhi fungsi otak yang lainnya. Nah, itu penyebab dari gangguan mental organik. Nah, setelah itu apa yang bisa kita lihat? Gejalanya seperti apa? Yang pertama kita lihat akibat kerusakan otak atau gangguan mental organik itu adalah gangguan kognitif atau gangguan daya pikir, yaitu kesulitan mengingat nih, berfokus dan berkonsentrasi. Itu yang terjadi pada gangguan mental organik. Tentu saja sering kita temukan ya. Terus kemudian di antara gangguan kognitif lainnya yaitu disorientasi. Kadang-kadang lupa waktu, lupa tempat, dan lupa orang. Ini siapa, terus kemudian ini di mana, terus ini siang apa malam, kadang kesulitan juga. Nah, kemudian di antara gangguan kognitif yang terjadi yaitu kesulitan untuk belajar hal yang baru. Nih, gangguan kognitif pada gangguan mental organik. Nah, kemudian gejala berikutnya adalah gangguan suasana hati atau terjadinya perubahan emosi yang mungkin berbeda dengan orang yang lain ya. Yang pertama dari gangguan suasana hati atau perubahan suasana hati adalah gelisah dan agitasi. Paham kan? Kadang marah sendiri, kadang seperti itu. Jadi perubahan suasana hati dan emosi diantaranya gelisah dan agitasi. Kemudian perubahan emosi yang drastis sorry, yang tidak terkendali dan labil banget nih pada orang yang menderita gangguan mental organik bisa terjadi. Mirip kan sama gangguan jiwa, terus kemudian perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial. Itu perubahan yang terjadi pada suasana hati orang yang terkena gangguan mental organik. Nah, kemudian setelah terjadi gangguan kognitif, gangguan suasana hati, bisa terjadi juga gangguan persepsi atau gangguan kognisi. Persepsi ya, kadang halusinasi ya, gangguan persepsi. Terus kemudian berupa ilusi, halusinasi tahu nggak ya?
Itu, ada yang bisikin tapi tidak ada orangnya ya, terdengar sesuatu tapi tidak ada barangnya, seperti itu ya. Terus kemudian juga ilusi, melihat sesuatu tapi tidak seperti hal yang seharusnya ya. Melihat daun pisang yang bergerak dikiranya tangan setan lagi bergerak. Nah, seperti itu ilusi. Terus kemudian kadang terjadi gangguan bicara, entah untuk mengungkapkan dia sulit atau mungkin berhenti sama sekali tidak bisa berbicara. Nah, gitu ya. Itu gangguan mental organik. Terjadi gejala seperti itu. Nah, juga bisa terjadi selain gangguan kognitif, gangguan suasana hati, gangguan persepsi kognisi, kemudian gangguan fungsi fisik kadang-kadang berubah. Juga terjadi seperti itu. Kehilangan keseimbangan, terus kemudian kesulitan koordinasi tubuh kadang-kadang nih. Kadang-kadang suka gloyoran, huyung seperti itu. Jangan-jangan ada gangguan di nutrisi otaknya, atau jangan-jangan ada gangguan, ada perubahan massa di otaknya, ada massa tertentu yang mendesak sebuah tumor atau hal yang lain. Nah, itu gejala yang muncul pada gangguan mental organik. Nah, selanjutnya bagaimana penanganan terhadap gangguan mental organik ini? Yang pertama bisa kita lakukan adalah mengatasi penyebab utamanya. Jadi kalau misalnya ada stroke ya diobatin stroke-nya, ada infeksi pada otak ya diobatin infeksinya, ada gangguan jantung penyebabnya ya distabilkan jantungnya. Itu mengatasi penyebab utamanya. Terus kemudian yang kedua dilakukan perawatan terhadap gejala. Mungkin tidak bisa langsung pulih seperti semula ya sedulurku ya, karena memang fisik otaknya sudah tidak bisa kembali semula, karena fisik otaknya sudah terjadi kerusakan atau sudah terjadi desakan atau sudah terjadi ya kerusakan akibat pecah pembuluh darah, benturan karena cedera kepala ya seperti itu. Memang udah nggak bisa dibenerin ya seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan adalah memberikan obat-obat untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi mengelola gejala. Kalau memang gejalanya emosional, gejalanya suka marah-marah, gelisah seperti yang kita bicarakan tadi, maka gejala itu yang diberikan pengobatan. Nah, seperti itu. Jadi secara simptomatik saja kita berikan dan tingkatkan kualitas hidup. Harus fisioterapi ya, harus tetap diberikan arahan untuk kemampuan-kemampuan activity daily living-nya. Nah, begitu. Nah, kemudian pendekatan multidisiplin. Penanganannya seperti itu. Jadi, penanganan kali ini melibatkan tim ahli biasanya. Jadi, memang kalau sudah memunculkan gejala seperti gangguan jiwa ya sudah harus dirawat dengan psikiater. Juga dirawat dengan dokter penyakit dalam ya, dengan dokter saraf apalagi dokter neurologi. Nah, kalau misalnya ada gangguan pada gerakan tubuh dan lain-lain ya, otomatis harus butuh spesialis KFR ya. Ya, jadi ada rehabilitasi medik secara fisik ya untuk gerakan-gerakan dan adilnya supaya meningkat. Activity daily living-nya supaya meningkat. Nah, jadi begitu ya sedulurku tentang gangguan mental organik yang bisa kita temui di sekitar kita. Mungkin nenek kita atau teman kita atau siapapun yang mengalami hal itu, ayo kita bantu sedulur kita supaya tetap bagus kualitas hidupnya dan keseharian tetap waras dan gaspol sehat selalu.